Yuk Bolo, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya sebelum nonton. Assalamualaikum Bolo, ketemu lagi dengan saya di Wawan Juniarso Channel Bolo. Bolo, kali ini Bolo, saya silaturahmi, sekalian kangen-kangenan sama rocker Surabaya yang sudah hijrah ke Jakarta Bolo. Kawan lama Bolo. Wah, ini kalau Bolo tahu, ini gaya vokal, karakter vokalnya kayak vokalis Metallica, si James ya kan. Ini Metallicanya Indonesia Bolo. Saya udah nyampe di rumahnya, lagi nunggu dia siap-siap. Tadi habis keluar dari urusan kerjaan, banyak bisnisnya Bolo. Tuh. Oke Bolo, saya tunggu dia. Lagi, si dateng nih. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini namanya, nggak usah dikenalin lah. Udah tahu semua, legend ini Bolo, ya kan? Nggak ada dia, nggak ada band yang dulu ya. Legend. Bahannya saka apa ya? Legend itu dari Legend. Gresik. Tuban ya. Roy Jekonia Bolo. Halo Bolo. Ya apa kabar? Ini temenku Bolo dari zaman band-bandan di Surabaya, band rock metal-metalan. Bukan metal kita ya. Rock lah ya. Zaman ini Motley Crue. Tapi Surabaya tahun itu kan memang identik dengan musik metal. Metallica, Slayer, Anthrax, Sepultura, band Halloween. Band-band ini kan kalau di Surabaya King Diamond. Ini band-band ini kan gede banget kalau di Surabaya. Wajib lagi hukumnya bawain. Iya, terus tahun-tahun itu wajib bawain, terus harus mirip. Iya, zaman kita harus mirip, Mas. Harus mirip. Wah, ini legend ini. Kita openingnya panjang boleh ya. Oh iya opening itu. Jadi Bolo, ini Cak Roy, saya ada segmen baru. Oke. Ini kemarin sama NTRL juga, segmen baru judulnya ngombe. Ngombe itu bahasa Jawa ya, minum ya. Tapi kalau istilahnya ngombe di segmen saya itu, ngombe itu ngomong bebas bareng Cak Roy Jekovo. Ngomong bebas. Masuk. Gini Cak Roy. Kegiatanmu loh selain bermusik apa aja dengan kondisi sekarang ini Pak? Ya kondisi sekarang ini ya. Jadi akhirnya kebutuhan paling dasar, kebutuhan paling dasar itu yang paling real. Ini kalau zaman si bujang nggak mikir gini kan. Tapi begitu aku berkeluarga terus dua anak gue sih cilik-cilik soalnya. Si cilik-cilik aku menikahnya terlambat. Setelah menikah nunggu anaknya 3 tahun sekian. 3 tahun setengah lah baru punya anak. Jadi akhirnya beberapa cara pandang itu ikut berubah juga. Otomatis ya? Otomatis. Anaknya uang ya. Gak diopeni setengah mati kan, terus punya anak. Akhirnya kebutuhan paling mendasar kalau buat aku sebetulnya ini awal semua dari semua yang tak lakukan sekarang. Kita bangun tidur lapar pasti. Iya, itu benar. Iya kan? Benar. Bangun tidur lapar, terus minum. Sementara sekarang semua itu tidak ada yang gratis. Iya kan? Kalau ada yang gratis kita itu harus bayar. Nah aku juga bersyukur aku ada di posisi yang punya pekerjaan yang itu adalah berangkat dari hobi. Hobi main musik loh. Jadi serius. Jadi tapi jadi serius itu kalau buat aku soalnya aku ini terlambat. Aku itu baru menyadari, ini benar-benar itu di tahun-tahun 2005 sebetulnya praktis waktu aku menikah. Baru waduh iki buka ya. Sak gurunge kan bujang wis gak karu-karuan. Iya. Ngono jadi gak kepikiran. Gak kepikiran. Nah, terus aku mikir ya kebutuhan paling dasar akhirnya ya kita bangun pagi itu lapar. Sesuatu yang tidak bisa ditolak itu. Kebutuhan badan kita. Terus biar bisa berpikir segala macam. Habis makan kita minum. Nah, itu mau mana? Ini kono sing gratis. Jadi aku harus bergerak terus. Terus praktis aku keluar dari Bumerang. Ya aku harus melakukan banyak hal sendiri.
mulai belajar ngatur uang keluar masuk sendiri. Terus selain show itu harus melakukan apa, akhirnya indie kan. Akhirnya ya itu 2011 ya, kalau sekarang udah 2021 ya sudah agak terlatih lah, agak terlatih ngurusi iku. Yang praktis sebetulnya di era Bumerang beberapa hal aku juga banyak melakukan hal di Bumerang sendiri, seperti urusan merchandise segala macam. Jadi ya udah, waktu aku sendiri ya tak lanjutin lagi. Berhubungan awalnya itu tadi, aku tahu apa, nonton Modern Drummer yuk, DVD. Aku pas nonton dia itu ngomong main musik Don Brewer ya, drummernya Grand Funk, Don Brewer. Itu dia ngomong ya dari sini ke sini baru sini. Oh, penting bener ya. Oh, urutannya ngono ya, gitu loh. Akhirnya saya juga yakin kok, aku yakin maksudnya kita berkarya itu walaupun kita mau ngomong India atau apa, kita sebetulnya ada kebutuhan karya kita diapresiasi oleh banyak orang. Itu pasti. Jadi kalau ada yang mungkin aku dengerin lagu bikin lagu buat aku sendiri, sebetulnya itu nggak mungkin gitu. Dia pasti berkarya dengan genre-nya masing-masing, tapi pasti ada kebutuhan bahwa karyanya akan diapresiasi oleh banyak orang. Semakin banyak yang mengapresiasi berarti bagus kan? Bagus. Oh, bukan berarti ngomongin lagu hits sih, ngomongin genre. Nah, akhirnya hal-hal kayak gitu yang mikir ya, aku harus tenang dulu keluargaku, walaupun itu juga tidak mudah. Aku keluargaku tenang, urusan dapur biar nggak miring tadi. Kalau dia tenang, aku juga jadi tenang. Gitu. Kalau dulu kan nggak mikir ngono. Di sini kan, ya nggak mikir lah. Sikat. Seneng-seneng toh. Iya, karena kita ya kita kan menikmati dunia musiknya kita. Jadi show tour itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Masuk studio, proses berproduksi itu juga sesuatu yang menyenangkan. Tapi nggak mikir apa ya jenengi bujang ya nggak mikir anjen. Tapi begitu menikah, wah iya ya, ini ada wong nih, kudu tak openi. Harus ya. Belum ntar kalau udah punya ini ya, punya anak ya. Iya, punya anak itu ya jadi berpikir ya. Akhirnya beberapa cara pandangnya akhirnya banyak yang berubah. Nah, aku itu kalau nggak ada kegiatan apapun sebelum pandemi ya, aku lebih milih di rumah. Kalau nggak ada konser? Nggak ada konser apa, pasti nang omah lah. Kecuali ono apa undangan konco ulang tahun, karena aku mikir aku lebih baik melewatkan waktu banyak sama keluarga aja. Iya. Apalagi pandemi ini. Tambah keakrabannya lebih ya. Maksudnya ada keuntungannya juga sebenarnya. Ada keuntungannya di sisi lain. Sisi lain banyak teman-teman yang bolo-bolo ini pasti ya jadi lebih kreatif. Iya kan? Wah, dodolan nih kira jualan ini. Nggak usah ngomongin berhasil apa enggak gitu kan. Tapi ya berkarya yang penting. Iya, melakukan sesuatu terus bagaimana survive melewati masa-masa sulit iki, ya kan? Ya aku juga sama soalnya melakukan itu. Terus apa itu selain tadi bermusik tuh? Ngapain aja? Bikin apa kayak apa? Aku ini merchandise pasti. Nah, apa itu? Suwun lho wis gelem gawe kaos. Iya, itu bolo. Tadi udah langsung main bola gratis. Yang dia bilang semuanya nggak ada gratis, tapi ini gratis. Gratis lah. Jekofok ya. Iya. Bahannya enak bolo. Adem, tapi paling enak nih Pak. Iya. Karena gratis. Iya. Kan ono sing ada yang iki diukur ambek duit iki enggak kan. Berarti yo ngono. Oke, berarti selain ngeband dia bisnisnya ini nih merchandise bolo. Terus kemarin lihat di Instagram tuh apa pakai motor apa helmnya itu? Oh, helm aku juga jualan helm. Helm sepeda. Iki helm sepeda. Wedi bolo. Karena aku yo gowes. Wis mantap. SNI iki. Oh ya, wis standar SNI bolo. SNI. Wis. Terus Jekofok. Ini produksi aku kerjasama sama Gigas Helmet. Gigas Helmet. Awakmu kudu dolen niku nang pabrik. Di mana Gigas tuh? Gigas nanti tak
kontakan ke mereka ya? Boleh. Apa? Mantap. Apa sini dong? Boleh. Ya? Oh sekalian iya. Harus dapat lagi nih dari Gigas nih. Iya kok udah merono. Ya gini ya. Main di situ. Nah, itu. Iya. Terus ini helm sepeda motor. Ini sama Gigas sama Jika Fox? Sama, Gigas juga. Ini SNI, Pak? SNI. Dan waktu janji ini ada warna hitam sama putih. Ini krem sama hitam. Ini retro gitu kan? Iya. Klasik nih ya? Iya. Terus apa lagi? Terus iki tumbler. Wih, mantep nih. Ini tumblernya rock banget nih, Bolo. Rock banget ya. Wih, ini buat naik sepeda juga bagus ya? Iya, maksudnya ngono. Wih, keren. Ya masalah isi dalamnya terserah lah, mau diisi apa ya. Mau yang sehat atau yang luar biasa boleh ya? Yang penting tumblernya Jeko Fox. Wih, keren Bolo. Iya. Bolo. Cuman memang ini yang prototype, Wan. Oh, gitu. Ini prototype. Jadi apa? Ini kalau yang sudah ngecekin yang Instagram. Instagramnya ini ya, Jeko Shop. Jeko Shop, oh dalam sendiri? Ada sendiri Jeko Shop, tapi shopnya nggak pakai S. Set. Jeko Shop original merchandise. Selain kopi, dia, Wan. iya. Oh iya kopi ya? Kopi, Waduh. kehadiran kopi. Kok namanya kehadiran kopi, Bolo? Widih, keren. Ini produk sendiri ya? Produk sendiri. Jadi Kehadiran aku kopi. punya temen itu dia petani petani kopi di Lampung. Jadi aku kerja sama dia. Gitu. Oh gitu. Kerja sama dia yang kirim kopinya, tapi masih robusta ini, bukan arabica. Cak, awakmu ini ya, ini badannya kan ster nih Bolo kan? Ya, tapi rokokannya kenceng Bolo. Lemu. Anak band, rokokannya kenceng ya, sambil ngopi, tapi badannya tetap, wih, keker. Sehat loh Bolo, ya kan? Amin. Apa Cak? Olahragamu tuh apa? Ngapain aja selain ya ngeband, ya kan jalan-jalan naik motor apa aja? Sepedaan. Oh, sepedaan. Tapi sepedaan terus. Sepeda apa nih? Sepeda gunung? Sepeda lipat? Sepeda gunung. Sepeda gunung. Sepeda gunung? Sepeda gunung. Tapi aku bukan yang ikut-ikut yang sampai hutan, enggak. Sepeda. Kayak Denny dong. Yo, Cak Kandim. Cak Kandim. Kalau itu memang atlet kan dia atletnya Santa Cruz kalau nggak salah. Jadi memang dia. Tapi saya nggak usah jumping loh ya. Wis lomu. Lomu ya, nggak bisa ngeri. Ojo. Iya. Masih gelondong aku. Jadi aku kayak dia, tapi aku cuman ya tak buat olahraga aja, bukan yang serius. Terus aku dari dulu itu seneng lari. Sampai sekarang? Sekarang udah jarang. Tapi itu sampai zaman, jadi masih begini muabuk sampai isu. Dulu happy terus, Dulu happy terus. Tapi aku selalu tetap di jogging ya? Ada jadwal jogging itu ada. Joggingnya itu. Di sini ya? Dari Jakarta, dari Jakarta. Iku ke zaman Surabaya. Surabaya? Sampai zaman Jakarta. Rumah enak kan di Gayungan tuh ya? Iya. Kan? Aku Surabaya nih lek jogging itu zaman Los Angeles. Oh iya, Los Angeles. Zaman Los Angeles sampai Bumerang, pokok sak gurunge pindah Jakarta. Lokal venue lari. Iku Kebonsari sampai Jembatan Kara, Jawa Pos. Tapi dhisik iku gorong akeh perumahan kiri kanan niku. Saiki kan lamban aku rotok males karena wah kok mulai dibangun-bangun gitu. Tadi itu saka Kebonsari, Jambangan sampai nanggone Jembatan Karah iku enak sawah. Banyak sawah penghijauan lah ya. Kiri kanan sawah. Seger ya. Seger. Terus ketok trek iku dawa. Jadi aku ancen wis seneng olahraga, tapi tapi begini yo ngombe maneh. Diimbangi lah ya. Diimbangi. Tapi aku seneng ya? Seneng olahraga. Tapi sampai sekarang akhirnya larinya ke sepeda. Sepeda. Kenapa nggak lari lagi? Dengkul. Aku jalan kaki muter dari rumahku sampai waduh lah pokoknya. Sendiri apa sama istri? Kadang ambil bojoku, kadang ambil konco-koncoku. Oh, enak ya. Iya, tadi ya wis mlaku-mlaku lah mbek ngobrol, tapi gak kerasa wis satu. Muter-muter gini kan pemandangannya apik-apik kan. Iya. Terus anak-anak gimana ikut juga? Enggak. Anak-anak enggak. Anak-anakku bentuk kono sepeda ya gak tau digawe. Tak dol, njaluk maneh tuku maneh gak digawe maneh. Aduh. Terus pengen lihat apa mamanya kan ya? Iya. Ternyata tapi, capek Pak ya. Iya, awalnya tok. Tapi ya maksudnya lek olahraga aku aja seneng. Karena aku mikir kalau iki lek vokal, karena aku mainnya musik rock yang kalau di atas panggung itu butuh
endurance, butuh daya tahan yang lama. Jadi nggak ngomongin teknik vokal ya, beda lagi ya. Teknik vokal fisik ya. Jadi ikunya kayaknya juga harus tak lengkapi loh, karena aku bukan yang ada penyanyi yang banyak kayaknya yang tidak perlu melakukan iku ya, dia punya kemampuan lebih berarti. Nah, aku merasa aku kurang nang kono, jadi aku ya wis tak rajin-rajinkan lah olahraga. Frontman Bolo ya kan, vokal tuh emang harus dari fisik ya. Iya, iya. Panjang nafasnya juga ya kan. Iya. Terus kebetulan ya main musiknya genre rock. Jadi apa koyane butuh iku. Iya. Terus aku ngelihat sekarang gampang lah buka YouTube juga. Dulu di majalah ngelihat yang di luar negeri pun sama, mereka juga ada jadwal olahraganya. Jadi main musik tapi mereka jaga. Tapi edan-edanan ya tetap, tapi mereka punya hari-hari tertentu yang mereka olahraga. Jadi ya wis bener lah berarti. Memang timbangin. Karena emang ya apa ya? Ya mungkin dengan gaya hidupnya lo tahu sendiri kan kita kan ya, kita tahu sendiri gaya hidup anak ya musisi lah ya. Ya kadang tidurnya ya kan sampai pagi ya kan, mungkin yang masih pakai ya bukan apa ya, masih minum alkohol apa macam kan. Entertain lah ya. Ya harus diimbangi dengan olahraga tadi ya. Tapi aku zaman bumerang sampai sekarang itu mulai dari zaman bumerang kalau show outdoor mau siang mau malam nggak tahu ngombe. Malam nggak. Oh ya? Nggak pernah minum alkohol. Itu kalau outdoor. Itu dari zaman bumerang. Nggak iso aku nyanyi ambek ngombe. Terus kalau yang pas entertain tamu-tamu itu kecuali di kafe ya, kecuali di kafe itu ya memang begitu situasinya. Tapi kalau entertain lah ya. Tapi kalau yang show outdoor itu dari zaman bumerang nggak tahu ngombe ini setelah show. Iya. Setelah show baru. Karena takut kalau berantakan mainnya kan ya. Iya. Kini nggak terlalu. Aku pasti kok ambil arek bumerang sampai sekarang pun aku ya mikir sudah nggak sama bumerang. Kita tuh merasa kita nggak canggih ben-benan ambil ngombe sih, nggak pede loh. Nggak ono sing salah. Ya oleh ono ada temen-temen ono bolo main band sing iso ya nggak apa-apa. Ada yang begitu ada bisa. Ono sing iso tapi pas iku gini, wah ini nggak iso ini. Iya. Coba tahu nyoba sekali. Kita ngerasa asik pas iku. Begitu takut nangkru, wah sih opone acur. Oh ya berarti gini nggak iso. Iya. Sekali itu aja. Berarti kita kalau show itu ya memang pengen harus konsentrasi sehat full. Lah ya. Iya, tapi setelah show baru, wah itu baru gak sehat itu. Cak, kamu itu kan vokalis. Nah, rokok kenceng, apa nggak ngaruh buat nyanyi apa? Ya, untungnya kudu serak sih aku. Iya, ya karakter gitu ya. Iya, ya, untungnya mungkin ya. Jadi nggak merubah sound lah. Loh, paling orang yang ngomongnya nanti sakit macam-macam ngono lah. Tapi ya aku untungnya genrenya musiknya itu ya memang nggak ada seraknya. Iya benar. Jadi ya akhirnya nggak masalah sih. Tapi kalau makan gorengan-gorengan itu ngaruh nggak? Ngaruh aku. Tapi aku penggemar tahu. Tahu goreng juga? Tahu goreng, tempe, itu salah satu menu yang sampai saiki tiap hari harus ada di rumah. Benar. Nah, kalau mau show, kawan ya Bu gorengan. Itu sehari sebelumnya? Sehari sebelumnya. Harus benar-benar nggak makan goreng tahu tempe itu nggak ya? Kawan. Itu udah ngontrol sendiri ya? Iya. Tadi ini show gak wani. Tapi like show ini Senin show terus Rebune ono maneh Sabtune ya bener-bener gak. Bener-bener gitu ya? Gak yang gorengan gak wani aku. Tapi rokok gak apa-apa. Tapi ada temenku itu yang kebalikan. Kebalikan. Jadi dia itu kalau mau show, nah aku kalau mau show air dingin gak apa-apa. Oh iya? Es gak apa-apa. Adem. Ya tapi kan gak iki ya. Tapi gak mau masalah. Lah koncoku kewalian. DE lek atene show gak wani dingin. Makanya tahu. Jangan enak ya. Aku sementara seneng tahu. Iya. Waduh, enggak. Aku langsung parah aku. Berarti terbalik sama temennya. Temennya itu minum es ya apa-apa.
nggak kuat, nggak bisa minum es. Nggak bisa. Tapi dia makan gorengan aman. Makan gorengan aman. Nah, aku makan yang gorengan nggak bisa, tapi es Esnya bisa. Jadi saya pikir, oh Keren. mungkin ada karakternya Karakter masing-masing orang mungkin kitanya berbeda ya? Berbeda. Oh, no. Tapi ayo, gue yang anget-anget aja. Ya. Jadi kalau, maaf Bolo, tapi kalau dia minum alkohol tanpa es, itu. Polosan ya? Iya, tapi maksudnya bukan es batu gitu ya. Ya. Jadi kan itu dingin biasa. Sudah dihidangkannya sudah dingin kan. Jadi itu dia enggak apa-apa. Tapi pakai es nggak berani dia. Tapi tahu mangan. Ya enak aku pengen iki ati lo disuguhi. Aduh tahu tapi ya gak iso ya gak mau tahan-tahan. Akhirnya ada tuntutan niku, maksudnya ya tuntutan ya harus tanggung jawab juga sama kerjaan ya kan. Diundang orang itu bayar, penonton tuh bayar datang untuk nonton show-nya kita ya akhirnya ada kebutuhan, oh ya aku juga harus punya tanggung jawab sama mereka walaupun ya cara bungkusnya beda-beda, cara bungkusnya beda-beda tapi ya akhirnya ngono. Nah ini kuliner nih, kan kemarin sempat dagang kuliner nih, masih jalan nggak Cak? Kuliner kalau yang dari kemarin ya? Makanan enggak, ayam ungkep, ayam rica, ya itu Manado, ayam ungkep kan enggak, terus soto, rawon, dari bojoku juga itu. Masak sendiri? Masak sendiri. Hebat, belajar dari mana deh? YouTube mau kan? Oh, gak ngerti aku. Ya syukurlah bisa masak. Berarti muleknya enak dong ya? Wah, iya. Muleknya gini, bukan gini. Ini bukan gini. Iya. Iya. Anak band Bolo candanya biasa ya kan? Anak band ini. Guyon itu Bolo. Makanya judulnya ngomong bebas. Ngomong bebas. Nanti muleknya jago ya? Muleknya jago. Tadi dodolan itu yang buat apa? Hari-hari orang pesan, tapi online semua. Online semua ya? Online semua. Terus kerjaan sendiri sama istri? Iya, ya dia ono boloni sih, ono sing ngewangi lah. Ada yang bantu dia, terus TBC Matupang. Itu aku sempat ngisi kantinnya. Ngisi apa maksudnya? Ngisi makanan. Oh, di situ? Nah, kantinnya kan macam-macam itu. Itu semua resep lah. Oke, kembali lagi, sampai ngudut ya, Bolo. Tapi sebenarnya kasihan Cak Dodi Katamzil, Bro. Oh, gak bisa ngudut ya maksudnya? Iya, Cak Dodi kalau nonton maaf ya, Cak. Oh, option iki ya? Iya, buat pengaturannya kemarin ini belum diatur. Sekarang udah disetting, boleh bebas lah. Mau ngerokok, mau apapun boleh, gitu ya. Yang penting nggak mengarah ke ya sara apapun lah, politik nggak lah ya. Oh, pas setting untuk anak-anaknya ya. Iya, waktu Cak Dodi itu masih belum boleh ngerokok. Jadi kasihan ngobrol panjang nggak boleh ngerokok, maaf ya Cak Dodi ya. Sekarang anak band boleh ngerokok. Boleh. Enggak, nanti lagi Mas Uti. Nanti lagi ya. Pulang nggak kalau Lebaran hari raya nih biasanya ke Surabaya gitu? Dhisik mulai. Sekarang nggak ya? Saiki enggak. Apalagi sekarang pandemi ini nggak boleh pulang kita. Terus nang Surabaya dhewe ya wis gak ono omah. Udah nggak ada rumah ya? Nggak ada, jadi wis udah nggak ada, jadi ya wis iki. Oh, keluargaku nang kene kabeh. Yang di Surabaya itu tinggal kakakku yang nomor 1 sama adik di bawahku persis. Aku kan 10. Nomor 8. Gendeng. Terus tapi nggak kangen sama Surabaya? Oh, kangen deh. Oh, Argas. Apa Argas sih? Arek Gayungan Surabaya. Wih, Arek Gayungan Surabaya. Mantanku ya Arek Gayungan. Jadi Bolo, ini sebenarnya mau jadi om saya Bolo. Kalau jadian, hampir saja saya jadi saudara sama Cak Roy ini. Jadi om saya manggilnya. Bener ya? Mantan saya saudara dia. Tapi bukan jodoh ya. Ya bukan jodoh ya. Nah, Cak. Tahu nggak kalau dulu setelah aku keluar dari Dewa, itu Lok Selebor nelpon aku, Pak. Minta aku suruh ganti Petrus. Loh iya dah. Loh, makanya aku mau tanya ini dari anak-anak bumerangnya apa Lok sendiri yang minta? Oh, berarti ku Lok. Oh gitu. Ini gak ngerti. Telepon, Pak. Lo ngerti ngono awakmu ayo. Iya. Iya, Pak. Telepon, Gak ngomong. Oh, gak ngomong. Yang Lok ngomong nang kene ku Yoyo. Yoyo Padi. Nah. Iku. Yoyo lek gak salah sempat teko nang omane Lok ya. Tapi pas iku kita punya pertimbangan banyak lah, maksudnya ini juga
apa salah satu bentuknya apa pengen independen juga ngono maksudnya golek dhewe lah drummer kene audisi ngono tapi sajane tak awakmu ono iki telepon aku Pak jadi lo awakmu ayo ya kan ternyata setelah ngerti deh tahu beritanya terus telepon Wan kamu kan keluar kan dari Dewa ayo dong apa jadi drummer Bumerang kan aku kan keluar mau fokus ke kuliah kan, lu ditawarin ke Bumerang lagi, wah di Pak Lok. Lah ben-benan mana lagi lah, aku suruh fokus kuliah dulu kan. Jadi Bolo, saya udah nggak jadi saudara sama dia, nggak jadi main band juga. Berarti emang nggak jodoh ya? Iya nggak apa-apa, tapi kan perkoncoan tetap Bolo dewe kan. Tetep lah. Yo, pengen tahu nih. Apa itu? Dapat tawaran General Maya itu gimana? Apa kaget nggak Mas Abed? Channel ya kaget lah, kaget. Kaget ya apa sih ceritanya? Gimana ceritanya ketemu ditawarin tuh? Itu jadi rekamannya kan di Jombang. Iya, Jombang. Di Jombang itu awal tahun kemarin ya Mas. Tapi sebetulnya ngobrol sama para jenderal ini, yang nelpon pertama Bongki. Dulu kan pernah aku Bongki jadi produser apa soundtrack film, aku pernah ngisi. Jadi rekaman di tempatnya Bongki. Terus Indra Q itu yang bantu kita zaman Los Angeles. Apa? Sebagai apa? Dia yang ngasih tahu, coba ke label ini, ke label ini, ke label ini, gitu. Nah, Pak itu ya ngobrol biasa. Tapi baru kerja bareng itu yang ini, General Maya. Jadi Pai abis Bongki telepon, ntar Pai nelpon, ya Pai yang nelpon. Itu udah tahun lalu sebetulnya. Jadi cuman waktu itu ya dibuat secret lah, apa dibuat rahasia dulu lah. Di baru mendekati, baru di apa di publish gitu-gitu. Ya keren lah. Maksudnya anak tiga ini kan kalau boleh ngomong ya genius lah untuk urusan bermusik ya. Jadi aku juga apa mendapat banyak ini juga apa masukan juga teknik apapun ya macam-macam ngono lho makhluk jadi sharing pengalaman bermusik gitu ya asik sih dan aku itu benar-benar notasinya itu mereka sudah bikin jadi aku tidak merubah notasi apapun gitu. Tapi mereka udah tahu dalam ini loh, Roy itu begini karakternya ya kan? Iya, pertama cuma 2 lagu. Cuma 2 lagu. Sampai sana selesai 2 lagu take yang aku kenal kan lagunya karena udah dikirim materinya. Jadi sudah belajar di rumah. Sampai sana selesai take 2 lagu. Tarik telu iki, para jenderal iki, Roy nambah 1 lagu lagi ya. Bonus ya? Iya, nambah 1 lagu lagi. Ya jadi belajar on the spot ya? Mempelajari langsung take selesai dia jadi 3 lagu selesai Roy lagi ya 4 lagu jadi total 5 itu yang 3 berarti yang 3 belajar di sana akhirnya mengenali apa notasi lagunya belajar di sana gitu jadi yes on the spot yang 3 ini apa belajarnya itu on the spot kalau yang 2 kan memang sudah dipelajari di rumah sing telu iku belajare nang kono. Keren ya. Berarti tapi sakti kok arek-arek sangar itu. Kalau nyari orang tuh pasti itu pemikirannya banyak. Terus aku ya nggak tahu kenapa yang disuruh aku gitu. Tapi itu pembicaraan tahun lalu ya. Tapi aku ngomong maksudnya aku ini sudah ada Jeko Fox malah salahnya. Gimana nih Lai sama Pai? Nggak apa-apa udah itu apa lu jalan aja tetap yang Jeko Fox nggak masalah. Ya udah. Tapi ya kalau boleh ngomong ya rumahku itu Jeko Fox apa waktu mereka nawarin ya aku ya seneng asik karena aku wah ini asik nih maksudnya pasti ada kegiatan bermusik yang aku pasti dapat sesuatu dari situ gitu. Nah, aku terus paling seneng kolaborasi itu. Kalau aku ya paling seneng. Karena gaya aku itu gini, Wan. Show sebagus apapun satu malam itu selesai. Tapi kalau rekaman itu panjang umurnya. Panjang ya.
Jadi aku itu kolaborasi sebelum sama General Maya sama band ini, dan waktu sama General Maya pun aku sedang berkolaborasi juga sama yang lain. Kapan itu yang sudah rilis ya sama DJ Stro. Tapi bentuk musiknya EDM. Terus aku nanti yang mau keluar ini sama Pilot Band. Terus nanti ada band punk, terus ada band metal juga. Dulu pernah sama band Bandung juga, In Place of Hope, nyanyi metal itu. Wow. Kalau aku seneng kolaborasi seperti itu. Maksudnya kalau buat aku, wah ini asik. Maksudnya kalau album lagu itu umurnya panjang. Kalau show sebagus apapun ya 1 malam selesai. Orang bisa lupa. Tapi kalau rekaman, makanya Bandung ini nggak project aja. Asik, ayo. Berangkat belum? Berangkat ya. Berangkat lah. Tapi yo, itu pengalaman yang sangat menyenangkan. Dan mereka bangun studio General Maya itu hanya dalam waktu 2 hari. Di Jombang itu, pesantren itu? Bukan di pesantrennya, jadi di mereka punya mes yang biasanya buat tamu-tamu itu. Nah, kamar yang paling besar ada kamar mandinya, itu dibuat buat ruangan take-nya, operate-nya. Take vokal di ruangan sebelahnya. Keren. Gitu. Dan sampai sekarang belum dibongkar itu. Belum dibongkar katanya. Tapi mereka udah balik sekarang? Udah. Maksudnya udah selesai. Karena aku waktu itu sekitar hampir seminggu, 5 harian lah. Ya molor karena nambah 3 hari, nambah 3 lagu itu. Termasuk cepet ya? Nambah 3 lagu itu. 5 hari nambah 3 lagu? Iya. Total berarti sehari 1 lagu dong ya? Iya. 5 lagu? Iya, maksudnya. Biasa. Enggak, itu dihitung sama perjalanan sebenarnya. Kalau take-nya itu malah ada yang malam terakhir aku di sana itu take-nya itu sampai jam 9 pagi. Ya itu yang langsung 3 lagu itu. Wah, semangar ya. Tetap rokokan, berhenti istirahat, rokokan, ngopi tetap? Iya tetap lah. Apa meneh? Rusak tuh, belum tidur segala. Makanya kalau itu di-cut, jadi berubah pasti. Karena itu pasti capek, terus pasti butuh tidur panjang. Nah mumpung masih fit, ya udah hajar aja. Tapi jam 9 pagi itu limit itu waktu itu. Sudah mentok, maksudnya wes, iki. Tapi untung sudah beres. Iya, ngaruh kan daya ingat juga kan bisa blank kan? Nah, itu enak-enak. Itu enak-enak di studio. Maksudnya itu kan dunianya kita sebenarnya kan. Kerja seperti itu malah enak. Maksudnya melakukan hal-hal seperti itu malah seneng. Yo, jadi ya daya ingat yo ingat. Maksudnya karena sedang mengerjakan itu. Ngalami sih aku ya. Oh iya kan, jadi yo itu kalau buat aku salah satu proses yang menyenangkan lah. Kangen untuk ya, dijalani. studio ya? Kangen, maksudnya urusan studio rekaman itu paling seneng lah. Iso lagu yang tadinya begini bisa jadi begitu. Maksudnya asik nangkep ngono itu. Berarti menikmati sekarang jalan solo dong dengan indie ya? Bisa collab sama siapa aja ya? Iya. Karena aku dulu memang sudah kepengen dari zaman Bumerang soalnya. Ayo rek melaku dewe gitu. Waktu indinya ya. Indinya maksudnya apa? Mumpung apa banyak orang yang mensupport sebetulnya. Tapi ya itu nggak terjadi ya aku begitu praktis sudah tidak di Bumerang ya aku melaku dewe. Ya apa sih ngono itu tak lakono dewe walaupun itu bukan perjuangan yang mudah gitu. Tapi ya bersyukurlah sekarang kalau Jiko Fox itu sudah punya fans clubnya. Luar biasa kan? Jikovers ya. Jiko Fox Lovers. Walaupun awalnya Jikovers itu berdiri, aku juga kurang ini. Nggak usah lah, maksudnya anak-anak boomers yang mensupport aku juga banyak, terus nggak masalah. Tapi begitu, di daerah sini berdiri Jikovers, daerah sini berdiri Jikovers, kok mulai banyak? Dikumpulkan aja. Dikumpulkan yang kayaknya orang-orang yang kayaknya aktif di situ. Sekarang ngumpul nih di Jogja. Sekarang mau gimana ini? Jikovers sudah banyak. Ya udah dijadiin ada kepengurusan. Keren. Surabaya ada Jikovers itu 2 dijadiin 1. Jadi mereka disuruh rembukan. Di Medan ada 2 jadi 1. Lamongan 3. Sangar ya. Disuruh ngumpul biar jadi 1. Maksudnya biar jelas. Tapi ya syukurlah maksudnya itu salah satu sing menyemangati aku juga. Tapi merchandise tetap Cak Roy pegang. Mereka ngambil dari Cak Roy. Iya. Kalau mereka boleh bikin. Boleh, tapi bayar royalti dong. Enggak.
Oh, enggak. Jadi gini, prosesnya kalau sama J-Covers, tapi aku itu tahu yang mana pembajak, itu tahu aku. Yang suka bajak-bajak kaos, tahu. Ngerti ya, orang-orang itu sebenarnya tahu, tapi ya siapa mana ya? Iya, nyari makan lah ya. Ya, sampai akhirnya dibikin gini, bentuknya yang ini Cak Wawan. Jadi kamu J-Covers itu kan sudah ada 45 basis. Lumayan. 45 basis, satu basis itu mewakili satu kota madya atau satu kabupaten. Jadi kalau di Malang, Bekasi lah. Bekasi itu kan ada Bekasi Kabupaten, Bekasi Kota. Tadinya mereka satu, J-Covers Bekasi. Tapi begitu berkembang, yang satunya memisahkan diri, ya nggak apa-apa. Yang J-Covers Bekasi Kabupaten berdiri sendiri, J-Covers Bekasi Kota berdiri sendiri. Jadi itu boleh karena memang persyaratannya ya satu kota madya atau satu kabupaten. Tapi kalau belum bisa ya jadi satu dulu. Tapi kalau memang berkembang orangnya jadi banyak ya mau memisahkan diri ya nggak apa-apa. Iya, nggak masalah juga. Ya. Jadi banyak. Nah akhirnya bikin peraturannya itu bukan peraturan sih. Ngatasi pembajak iki mau di basis-basis itu boleh produksi merchandise, tapi tidak boleh memproduksi yang sama. Oke. Dia boleh bikin desain sendiri macam-macam, boleh mencantumkan. Seizin Caroy enggak? Enggak perlu. Boleh mencantumkan ini. Tapi desain enggak boleh sama ya. Tapi dikasih syaratnya nanti di sini ada J-Covers. Kalau yang punyanya merchandise di sini ada tulisan J-Covers Bekasi. JCVRS biasanya mereka. Atau aku nggak ngerti urutan nomornya, aku juga kurang hafal. Atau mereka mencantumkan nomor Indo basisnya dia berapa. Umpamanya 034 ya. Dia enggak umpamanya aku lali ya 034 itu berapa. Dia enggak nyantumin nama basisnya Bekasi atau basis Gresik, nggak apa-apa, tapi 034, 027, itu berarti kaosnya anak-anak, kaos resmi anak-anak J-Covers, gitu, boleh, mereka boleh memproduksi, gitu. Nah kalau bajakan yang di pinggir jalan itu gimana, Dara? Sekarang sudah enggak di pinggir jalan juga saja nih, online juga ada ya? Masuk online, bajakan, aku tahu orangnya. Ada toko-toko yang aku juga pernah datang. Tapi ya gimana ya, maksudnya ya kalau ngomong cari makan ya cari makan, tapi sebetulnya itu adalah apa ya? Harus ngomong kan gitu. Apalagi yang bentuk-bentuknya sangat logo. Soalnya kan ini wis urusannya sudah sama sebetulnya kalau mau dipanjangin hak cipta sudah ada perlindungan hukumnya. Jadi kalau mau dijadiin masalah bisa, tapi nggak usah lah. Maksudnya ya edukasi aja. Tapi aku bersyukur anak J-Covers itu sangat-sangat. Maksudnya mereka itu cara berpikirnya pun sudah berubah. Jadi kalau ada yang mau bajak itu download lagu lah, komen ngeluarin single apa J-Covers atau wah aku di mana ya kalau mau free download lagu ini. Bawahnya ada yang komen, jangan inilah, jangan bajak, jangan download yang gratisan gini. Kalau mau support, ya, di Spotify di support lah gitu. Jadi aku bajak itu ya banyak yang anak-anak fans club yang sekarang jauh lebih lebih matang. Tapi sing bajak-bajak ya, aku ngerti kok ngomongnya gimana. Sampai gitu ya, tahu cuman ya wis gimana ya. Terus itu mereka harganya sama kayak t-shirt jualan, mereka harganya lebih tinggi apa lebih murah atau gimana? Bebas sih, karena aku udah ikut campur kan. Kalau anak basis mau ngeluarin kaos ya boleh aja. Ya itu tadi paling mereka ada kodenya JCVRS 034 atau 034, 027 berarti sesuai urutan mereka. Tulisan original nggak ada? Yang dari produk yang langsung dari... Kalau yang punya aku ada. Iya, maksudnya tetap ada bedanya dong? Beda. Jadi mereka, yang penting mereka tidak boleh memproduksi desain yang sama yang dikeluarkan oleh JCVX. Gitu. Tapi mereka boleh jualan.
Kalau mau jadi reseller juga boleh, maksudnya mereka memproduksi sendiri ya boleh. Maksudnya kan, jadi kalau Jeko Fox-nya naik satu tangga, ya mereka harus ikut naik. Benar. Jangan kita naik, fansnya ditinggal, ya naik ya harus bareng. Karena mereka juga yang sebetulnya yang mensupport paling besar, walaupun tidak kelihatan. Tapi itu termasuk salah satu promosi juga loh buat buat Cak Roy juga ya. Terus kita sudah ada jambore nasionalnya. Keren. Harusnya yang kelima itu tahun lalu. Kelima, Pak. Limo. Sangat. Harusnya kelima itu tahun lalu di Sukabumi November 2020. Cuman ya masih pandemi gini ya. Terus nggak tahu 2021 ini apakah masih bisa jalan lagi jamborenya. Ya sudah beberapa sudah nanya nasional lumayan. Maksudnya aku sangat mengapresiasi itu. Maksudnya sangat menghargai itu, sangat luar biasa ya Jeko versi. Keren ya. Ono sing kapan-kapan diajak dong biar kita liput konten juga. Oh, boleh. Keren kan ya? Boleh. Kalau yang tahun ini jadi karena sudah mulai banyak yang nanya, Mas gimana Mas jambore ini Mas? Maksudnya khususnya yang pengurus-pengurusnya ya. Ya udah masih cari jalan lah sambil ngelihat situasinya, mudah-mudahan semakin membaik sekarang ini. Ya harusnya yang kelima tahun lalu lah, tapi ya lagi koronces sih. Koronces bola. Mbak koronces gak boleh-boleh. Kayak bolo-bolo yang menjalankan ibadah puasa. Oh iya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga berkah. Amin. Sehat terus sampai hari kemenangan. Amin. Semangat. Tetap semangat. Oke, Cak. Siap. Ya, yang penting ya kan terus pantengin, tongkrongi Wawan Juniarso channel. Yes. Ya. Like, subscribe, ya, komen, share. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, Bro. Iya. Oke, Cak. Sukses. Amin, Sun. Sun ya. Sun, thank you ya. Sun, satu-satu. Oke, bye-bye.